Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul pengorganisasian dan struktur organisasi. Dimulai dari apa itu organisasi. Organisasi adalah merupakan wadah di mana suatu pengelompokan orang-orang mendapat tugasnya masing-masing yang tertentu untuk mewujudkan suatu maksud atau tujuan menurut sistem dan wewenang yang telah ditetapkan. Jelasnya, organisasi adalah tempat. Pengorganisasian adalah pembagian tempat-tempat atau pengkotak-kotakan tempat menjadi lebih kecil. Beberapa ahli administrasi mengemukakan definisi organisasi sebagai berikut. Yang pertama, organisasi ialah setiap bentuk memberikan manusia, setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai suatu maksud bersama. Itu menurut James Dimani. Yang kedua adalah organisasi merupakan suatu sistem mengenai kerjasama yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih. Itu menurut Chester atau Bernard. Dari penjelasan di atas bahwa sistem kerjasama yang diatur dengan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu sifatnya menjadi formal. Sistem kerja sama itu mempunyai tujuan tertentu, berlangsung dalam suatu waktu tertentu, dan mempunyai identifikasi sendiri. Yang kedua, ada yang dimaksud dengan pengorganisasian. Pengorganisasian kata dasarnya adalah organisasi. Pengorganisasian ialah pengaturan setelah perencanaan tersebut selesai digarap. Di dalam pengorganisasian, manajer memutuskan posisi-posisi yang perlu diisi serta tugas-tugas dan tanggung jawab yang melekat pada setiap posisi tersebut. Pengorganisasian adalah pembagian tempat-tempat atau pengkotak-kotakan tempat menjadi lebih kecil. Dengan demikian, berbicara pengorganisasian adalah sama dengan berbicara organisasi. Pada intinya, pengorganisasian adalah suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Selanjutnya yaitu proses pengorganisasian. Memperinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Karena organisasi itu dibentuk berdasarkan suatu tujuan, maka kita harus merinci seluruh pekerjaan yang akan dilakukan agar dalam proses pencapaian tujuan bisa sesuai dengan apa yang dikerjakan dalam organisasi. Membagi pekerjaan ke dalam aktivitas-aktivitas yang secara logis dan menyenangkan dapat dilakukan oleh seseorang atau oleh sekelompok orang. Biasanya, dalam organisasi yang telah merinci pekerjaan apa yang akan dilakukan, organisasi tersebut akan membagi pekerjaan tersebut ke dalam bidang-bidang tertentu. Dengan kata lain, yaitu pekerjaan dikelompokkan sesuai kualifikasinya, lalu dibagi ke dalam bidang-bidang dalam organisasi. Bidang-bidang itu yang akan mengerjakan tugas tersebut. Mengkombinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam cara yang logis dan efisien. Setelah dibagi pekerjaan, maka perlu dibagi bagian-bagian atau divisi-divisi organisasi untuk melaksanakan pembagian pekerjaan tersebut. Penetapan mekanisme untuk mengkoordinasi pekerjaan anggota organisasi dalam satu kesatuan yang harmonis. Setelah berhasil membagi pekerjaan sesuai bidang organisasi, maka perlu dilakukan koordinasi antar bidang dan pengurus organisasi agar mempermudah pelaksanaan pekerjaan. Terkadang ada suatu bidang dalam organisasi yang akan membutuhkan sumber daya yang sama atau data yang sama, itulah perlunya koordinasi. Memonitor efektivitas organisasi dan pengambilan langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas. Yang ketiga, ada yang disebut dengan struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Struktur organisasi merupakan alat untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuannya. Kemudian elemen organisasi. 4 elemen dalam struktur organisasi yaitu
Yang pertama, adanya spesialisasi kegiatan kerja. Yang kedua, adanya standarisasi kegiatan kerja. Yang ketiga, adanya koordinasi kegiatan kerja. Yang keempat, adanya besaran seluruh organisasi. Keempat faktor tersebut itu tidak bisa dipisahkan dalam pembangunan serta memajukan suatu organisasi tertentu. Selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi struktur organisasi yaitu yang pertama kejelasan tanggung jawab, yang kedua kejelasan kedudukan, yang ketiga kejelasan uraian tugas, yang keempat kejelasan jalur hubungan. Tentu dalam suatu organisasi ketika keempat faktor tersebut salah satunya tidak terjalankan dalam organisasi itu, maka bisa dikatakan organisasi itu tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan menurut aturan dan ketentuan. Ada yang disebut dengan penggolongan aktivitas atau unsur. Pola dasar struktur organisasi sebaiknya tersusun relatif permanen, artinya tidak perlu selamanya mengalami perubahan. Dalam aktivitas yang dilakukan harus ada jaminan fleksibilitas, artinya aktivitas itu senantiasa dapat diperluas jangkauannya. Namun pola dasar struktur organisasi tidak perlu mengalami perubahan. Yang perlu mendapat perhatian dalam mengisi struktur organisasi adalah manusia yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan jenis tugas dalam bagian-bagian tugas atau pekerjaan pada struktur tersebut. Penggolongan aktivitas dalam struktur dapat kita bagi menjadi 4 unsur. Yang pertama, unsur pimpinan, yang kedua unsur pembantu pimpinan, yang ketiga unsur pelaksana tugas pokok, yang keempat unsur pelaksana tugas-tugas fungsional. Maka ketika dalam suatu organisasi itu sudah terbagi antara yang pertama unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pelaksana tugas-tugas fungsional, berikut dengan pembagian tugas-tugasnya disesuaikan dengan skill masing-masing para anggotanya. Tentu apapun tujuan yang ditujukan dalam suatu organisasi tersebut maka akan tercapai dengan maksimal. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Sri Rostika untuk mempresentasikan materi pada slide-slide berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rostika. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan saya yang telah memberikan kesempatan serta waktu untuk melanjutkan presentasi ini. Sebelumnya, rekan saya telah menjelaskan tentang pengertian perorganisasian, pengertian organisasi, struktur organisasi, proses pengorganisasian, elemen struktur organisasi, fungsi struktur organisasi, dan unsur penggolongan organisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor utama yang mempengaruhi terjadinya proses struktur organisasi. Pertama, ada strategi organisasi. Strategi organisasi dibuat sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, jika struktur organisasi dibentuk sebagai jalan untuk pencapaian tujuan, maka struktur organisasi pun selayaknya sejalan dengan strategi organisasi. Maka, jika terjadi perubahan strategi organisasi, akan berdampak pula pada perubahan struktur organisasi. Kedua, skala organisasi. Skala organisasi dibedakan menjadi dua. Pertama, skala organisasi yang berskala besar. Kedua, skala organisasi yang berskala kecil. Yang dimaksud dengan organisasi berskala besar, artinya organisasi tersebut memiliki berbagai cabang di daerah dan tidak menutup kemungkinan organisasi tersebut memiliki tenaga kerja yang tidak sedikit. Tapi, walaupun tanpa cabang, organisasi dapat dikatakan berskala besar jika tenaga kerja yang berjumlah ribuan, seperti pabrik-pabrik dan garmen. Kedua, organisasi yang berskala kecil biasanya memiliki struktur organisasi yang lebih sedikit sederhana dan memiliki jumlah tenaga kerja yang sedikit. Ketiga, teknologi. Faktor teknologi yang dimaksudkan di sini
adalah terkait dengan cara bagaimana suatu pekerjaan dilakukan. Selain itu juga, faktor teknologi terkait dengan penggunaan alat-alat bantu dalam sebuah organisasi. Keempat, lingkungan. Lingkungan di sini terbagi menjadi dua, ada lingkungan dinamis dan lingkungan statis. Yang dimaksud dengan lingkungan dinamis adalah lingkungan yang akan mendorong untuk selalu menyesuaikan struktur organisasi dengan tuntutan lingkungan yang senantiasa berubah. Kedua, lingkungan statis. Lingkungan statis, lingkungan yang cenderung tidak selalu banyak berubah struktur organisasi. Nah, tadi adalah faktor-faktor utama yang mempengaruhi proses terbentuknya struktur organisasi. Bentuk-bentuk struktur organisasi yang sering digunakan ada 5. Pertama, organisasi lini. Kedua, organisasi lini dan staf. Ketiga, organisasi fungsional. Keempat, organisasi lini dan fungsional. Kelima, organisasi komite. Yang dimaksud dengan organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari pimpinan terhadap bawahannya. Di sini ada contoh gambar. Struktur organisasi. Ada direktur, ada manajer keuangan, manajer pemasaran, kepala bagian 1, kepala bagian 2, kepala bagian 3, dan seterusnya. Ciri-ciri dari organisasi lini. Pertama, hubungan antara pimpinan dan bawahan baris. Kedua, selain top manager di bawahnya hanya sebagai pelaksana. Ketiga, jumlah karyawan yang sedikit. Keempat, sarana dan alatnya terbatas. Ketiga, bentuk lini pada perusahaan perseorangan pemilik perusahaan adalah sebagai top manager. Dan yang terakhir adalah organisasi kecil. Biasanya organisasi lini digunakan pada struktur organisasi berskala kecil. Kedua, organisasi fungsional. Struktur ini berawal dari konsep adanya pimpinan yang tidak mempunyai bawahan yang jelas dan setiap atasan mempunyai wewenang memberi perintah kepada setiap bawahan. Sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut. Ciri-ciri organisasi ini, organisasi kecil, di dalamnya terdapat kelompok kerja staf ahli, spesialisasi dalam pekerjaan tugas, target yang hendak dicapai jelas dan pasti. Ketiga, organisasi lini dan fungsional. Organisasi lini dan fungsional adalah organisasi yang masing-masing anggota mempunyai wewenang yang sama dan pimpinan kolektif. Ciri-cirinya, tidak tampaknya ada perbedaan tugas pokok dan bantuan, spesialisasi secara praktis pada pejabat fungsional, pembagian kerja dan wewenang yang tidak membedakan perbedaan, struktur organisasi yang tidak begitu kompleks, biasanya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, ketua seksi-seksi, dan para petugas. Keempat, struktur organisasi yang secara relatif tidak permanen. Organisasi ini hanya dipakai sesuai kebutuhan atau kegiatan. Kelima, tugas pimpinan dilaksanakan secara kolektif. Keempat, semua anggota pimpinan mempunyai hak, wewenang, dan tanggung jawab yang sama. Para pelaksana dikelompokkan menurut tugas-tugas tertentu dalam bentuk satuan tugas. Bentuk struktur organisasi ini biasanya digunakan pada sekolah atau organisasi-organisasi intrasekolah. Kelima, organisasi komite. Organisasi komite adalah bentuk organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh kelompok pejabat yang berupa komite atau dewan board dengan pluralistic management. Organisasi komite terdiri dari eksekutif komite atau pimpinan komite, yaitu para anggotanya mempunyai wewenang lini. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah organisasi adalah suatu wadah atau kumpulan beberapa orang dalam suatu lembaga atau instansi yang diberi tugas untuk mencapai tujuan atau hal-hal yang dicita-citakan lembaga atau instansi tersebut. Kedua,
Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Sedangkan struktur organisasi adalah struktur yang menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola terhadap hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, dan wewenang, serta tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Adapun peta organisasi yang tidak dapat saya sampaikan, peta organisasi adalah struktur organisasi yang berfungsi untuk memperjelas tatanan struktur dalam organisasi tersebut yang bermula dari atasan hingga bawahan, manajer sampai karyawan. Beberapa bentuk struktur organisasi yang sering diterapkan diantaranya organisasi lini, organisasi fungsional, organisasi lini dan fungsional, organisasi komite, dan organisasi lini dan staf. Dari kami dicukupkan sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian ataupun kata-kata. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.